Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kelas pendidikan inklusi. Mohon maaf di hari Rabu yang sangat indah ini teman-teman harusnya istirahat, santai. Saya ingin tetap untuk masuk mengikuti kelas daring agar senantiasa mengupdate, menambah wawasan kaitannya dengan konsep pendidikan inklusi. Uh, Silakan teman-teman senyaman mungkin untuk mengikuti perkuliahan ini. Saya harap tidak menjadi beban, tidak menambah aktivitas yang menjadikan teman-teman stres, teman-teman bingung, dan seterusnya. Saya hanya menginisiasi, membuat paparan yang sederhana melalui video ini. Semoga bisa dipahami dan diinternalisasi ke dalam diri teman-teman masing-masing. Mohon maaf, saya hanya merekam secara audio karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Dan mohon maaf jika nanti ada suara-suara yang kurang berkenan, mohon dijadikan sebagai alunan suara dalam video saya. Begitu ya teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, senantiasa bersyukur, dan tetap produktif. Baik, saya hanya mengulas materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu, teman-teman. Barangkali teman-teman masih perlu untuk dijelaskan kembali kaitannya dengan dehumanisasi ini, teman-teman. Ada beberapa istilah yang dipakai untuk anak berkebutuhan khusus. Ada istilahnya disabilitas, difabel, impairment, dan handicap. Ini sudah saya tugaskan di kuis. Teman-teman sudah menjawab di situ. Sudah saya review sebagian. Yang jelas di sini untuk disabilitas itu berasal dari kata dis dan ability, artinya adalah dis itu tidak, ability adalah kemampuan atau mudahnya saja disebut sebagai ketidakmampuan. Difabel itu dari kata different dan ability. Different artinya berbeda, kemudian ability kemampuan. Jadi kemampuan yang berbeda. Untuk impairment ini memang agak jarang dipakai dalam penyebutan anak berkebutuhan khusus karena biasanya ini lebih ditekankan pada hal yang bersifat anatomi atau organ-organ anatomi. Kemudian untuk yang handicap ini biasanya kaitannya dengan mobilitas atau sosialisasi dengan lingkungan. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan dalam penyesuaian sosial atau lingkungan. Oke, ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai. Teman-teman harus lebih familiar. Ada istilah disabilitas, difabel, impairment, dan handicap. Baik, lanjut. Ada proses dehumanisasi, ada charity base, social model, dan medical model. Oke, nanti penjelasannya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini adalah pengertian. Jadi disabilitas merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya disfungsi. Diambil kata kuncinya saja teman-teman, bahwa ada disfungsi di sini atau ketidakfungsian organ yang menyebabkan kelainan atau kehilangan organ tubuh tertentu. Oke, ini yang agak sudah mudah dipahami, saya skip saja karena waktunya cukup terbatas. Baik, penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami gangguan yang membutuhkan alat bantu khusus, modifikasi lingkungan, dan teknik-teknik alternatif. Jadi kata kuncinya yang sudah saya beri warna merah ini saya harapkan teman-teman lebih bisa mudah untuk memahami. Baik, yang namanya disabilitas atau anak berkebutuhan khusus harus membutuhkan aksesibilitas. Nah, ini
ini contoh-contoh saja teman-teman aksesibilitas yang ada di lingkungan sekitar kita yang diharapkan mensupport teman-teman berkebutuhan khusus. Ya, ini adalah konsep tadi charity base bahwa menganggap anak berkebutuhan khusus itu sebagai objek belas kasihan. Oke, kata kuncinya adalah menjadikan ABK itu objek belas kasihan. Kemudian medical model menganggap bahwa orang disabilitas itu orang yang sakit dan harus disembuhkan. Maka kadang jika kalian dekat dengan anak autis begitu, biasanya kalian menganggap bahwa mereka itu orang-orang yang sakit, nanti bisa tertular dan seterusnya. Itu padahal konsep yang keliru. Itu berarti kalian memandang mereka sebagai medical model. Dan yang ketiga, social model, yaitu memandang bahwa anak disabilitas atau ABK memiliki hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi ada unsur diskriminatif ya teman-teman. Jadi merasa bahwa mereka memiliki kekurangan yang tidak bisa dimiliki oleh anak normal pada umumnya. Baik, ini overview saja data dari WHO. Mungkin teman-teman sudah bisa membaca. Ini adalah jenis disabilitas yang sudah kita sepakati. Oh iya, nanti ada pembagian kelompok, tapi nanti kita bahas di forum diskusi saja atau di grup WA. Nanti bisa saya inisiasi untuk memulai untuk pembagian kelompoknya. Oke, ini juga mungkin bisa teman-teman baca sendiri. Fokusnya di sini teman-teman, kita harus mengkaitkan atau tidak bisa melupakan unsur pendidikan karena mata kuliah ini adalah mata kuliah pendidikan inklusi. Jadi pendidikan ini berasal dari beberapa sumber, ada dari bahasa Yunani, Romawi, Jerman, dan Inggris yang artinya seperti yang sudah tertera di situ. Pada umumnya, arti dari konsep pendidikan di sini yang lebih sering dipakai, yang lebih familiar yaitu dengan istilah pedagogik. Pedagogik sendiri ada dua makna yaitu seni mendidik atau mengajar dan ilmu tentang pendidikan. Jadi seorang guru harus memiliki kompetensi pedagogik yaitu kompetensi berkaitan dengan wawasan keilmuan tentang dunia pendidikan. Yang kedua adalah tentang style atau gaya mengajar atau mendidik saat di kelas. Itu adalah dua hal yang harus saling berkorelasi. Tidak boleh seorang guru tidak memiliki kompetensi pedagogik. Khususnya adalah menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, ini adalah makna pendidikan menurut pendapat ahli. Monggo nanti kalau yang ingin menanyakan lebih lanjut bisa ditanyakan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama. Kemudian praktik pendidikan dan dehumanisasi, bahwa kegiatan pendidikan merupakan kegiatan yang memahami makna realitas. Artinya begini, bahwa sekarang dalam unsur pendidikan harus melibatkan keaktifan dari peserta didik, kreativitas dari pendidik, dan kebutuhan realitas dunia yang sedang berkembang saat ini. Jadi seperti halnya kita hari ini bahwa ada penyesuaian metode pembelajaran konvensional ke pembelajaran daring. Harapannya adalah kita harus bisa memaknai momen atau memaknai realitas dunia untuk bisa segera kita adaptasi atau kita menyesuaikan diri dengan baik.
Karena kalau tidak, ujung-ujungnya kita akan mengalami stres. Nah, ini makna dari pendidikan menjadi kata-kata kunci. Mohon dicermati dari yang saya tulis warna lain ini sebagai kata kunci yang membantu teman-teman untuk mudah mempelajarinya. Silahkan kalau membuat peta konsep atau jembatan keledai dan seterusnya itu sesuai dengan kreativitas teman masing-masing. Oke, yang terakhir tentang praktik pendidikan dan dehumanisasi. Pendidikan sebagai proses dehumanisasi bukan conscientization. Akhirnya bahwa proses pembelajaran menyebabkan penyanderaan, bukan penyadaran atau banking concept of learning. Mungkin teman-teman flashback ke waktu SMA, mungkin kalian mungkin akan dijejal informasi, dijejal rumus, diberikan rumus yang banyak, panjang, dan seterusnya. Itu adalah konsep banking of learning. Bisa diartikan penyanderaan, bukan penyadaran. Harusnya peserta didik harus diciptakan critical awareness atau berpikir atau kesadaran kritis dengan cara menumbuhkan minat bertanya dengan cara what, why, and who. What itu kaitannya dengan naming, why itu kaitannya dengan reflecting, how itu kaitannya dengan action. Naming itu berarti apa teman-teman? Naming berarti kaitannya dengan apa. Apa itu menjawab pertanyaan tentang konsep atau definisi. Kalau reflecting, pertanyaan dengan why, mengapa, berarti menjelaskan tentang ya alasan atau sebab. Berarti merefleksi penyebab atau mengetahui mengapa atau karena apa suatu perilaku itu muncul. Dan yang ketiga adalah bagaimana atau action. Action itu berkaitan dengan ya proses atau cara, langkah-langkah, tahapan, dan seterusnya. Jadi mungkin ini nanti tolong didiskusikan di kolom komentar. Saya ingin teman-teman memberikan contoh bagaimana cara seorang guru menciptakan critical awareness khususnya kepada anak berkebutuhan khusus. Jadi tolong topik ini menjadi topik diskusi. Silakan teman-teman berargumentasi bagaimana caranya menumbuhkan minat dengan cara 3 hal tadi, bertanya tentang what, why, dan how. Jadi 3 ini menjadi senjata kalian sebagai calon guru dalam mengidentifikasi permasalahan peserta didik. Misalkan ada perilaku hiperaktif. Apa itu hiperaktif? Itu berarti menjawab what. Penyebab munculnya hiperaktif berarti menjawab why. Bagaimana atau langkah-langkah penanganan anak hiperaktif itu berarti menjawab how. Ya, ini adalah 3 hal yang menjadi kunci teman-teman dalam menyikapi perilaku-perilaku anak berkebutuhan khusus. Baik, tolong ini nanti didiskusikan ya teman-teman. Nanti akan saya berikan feedback, umpan balik, dan kita bisa laksanakan secara real time maupun non real time di aplikasi yang sudah kita sepakati bersama. Oke, begitu teman-teman. Mohon maaf sekiranya temponya agak cepat karena memang keterbatasan waktu, dan semoga yang sedikit ini bisa membantu pemahaman teman-teman sekalian dan menambah wawasan khususnya di bidang pendidikan inklusi. Silakan bagi yang ingin berkomentar, menanggapi, dan bertanya boleh di forum diskusi di media yang kita sepakati. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat mental teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.